Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Masih melanjutkan perjalanan kita di Surakarta ya. Ini aku menuju ke Keraton Surakarta. Jadi kita dari Mana Masjid ya Agung. loketnya? Kita memilih untuk jalan kaki karena jaraknya cukup dekat sih, cuma sekitar jalan 5 menit lah. Jaraknya tuh sekitar 350 meter aja. Nah ini kita mau ke tempat untuk pembelian tiket ya, ke loketnya untuk masuk ke kawasan keraton. Nah, ini udah lumayan rame, beberapa pengunjung yang nanti ikut masuk juga ke dalam kawasan keraton tersebut. Nah, sebelum masuk kita tuh harus membeli tiket dulu ya, teman-teman. Jadi harga tiket itu kalau nggak salah cuma 35.000 untuk wisatawan domestik. Sedangkan untuk wisatawan dari luar itu harganya kalau nggak salah 60.000 apa ya. Iya, jadi ada perbedaan sih antara wisatawan domestik dengan wisatawan luar negeri gitu. Jadi di sini juga ada peraturan tuh, tata tertib untuk masuk museum tuh ada aturannya. Jadi kita kayak harus pakai alas kaki yang tertutup semuanya sampai menutupi tumit. Lalu kita juga harus, untuk cewek ya, untuk cewek harus menggunakan pakaian yang panjang gitu. Jadi pakai rok atau gamis. Dari mana? Kami berdua dari Tangsel, Pak. Tangerang Selatan. Ya. Oh, silsilah kerajaannya. Selamat pagi, Bu Bapak. Saya yang akan memandu untuk masuk keraton. Ini kita mulai dari sini. Jadi ini silsilah kerajaan Mataram. Karena Surakarta itu dulu ibu kota kerajaan Mataram. Yang awalnya dari Mojopahit. Mungkin sudah mengenal Mojopahit. Ya, Mojopahit ini ada di Mojokerto, Jawa Timur, yang dulu pusat pemerintahnya di sana. Dari Mojopahit Hinggu Buddha runtuh menjadi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di kota Demak sebelah timur kota Semarang. Ini dari Demak runtuh menjadi Kerajaan Pajang. Pajang, jadi mulai dari sini sudah Islam. Pajang ini adalah pusat pemerintahnya dulu hanya 5 kilo sebelah keraton Surakarta, sebelah barat keraton Surakarta. Kemudian dari Pajang runtuh menjadi Kerajaan Mataram. Jadi ini adalah dinasti dari Kerajaan Mataram yang dulu pertama kali ibu kotanya berada di Kota Gede. Jogja. Karena dengan Kota Gede. Jogja ya, Pak. Yang di Jogja sekarang terkenal kerajinan peraknya. Iya. Dulu di sana bekas keraton itu sekarang dipakai untuk makam. Dari Kota Gede kemudian runtuh, ibu kota kerajaannya dipindah ke Pleret. Kalau di sini tadi yang pindah kerajaannya ini hanya ibu kotanya, yaitu ke Pleret. Pleret ini masih di daerah Bantul, Yogyakarta. Dari Pleret kemudian pindah lagi ke Kartosuro. Kartosuro ini 15 kilo sebelah barat kota Solo. Jadi kalau dari arah barat, Jogja, Jakarta, Semarang, sebelum masuk kota Surakarta lewatnya Kartosuro. Jadi 15 kilo dari sini. Kemudian tahun 1745 pindah di tempat ini. Yang sekarang kita berdiri ini namanya dulu Desa Solo. Setelah keraton berdiri oleh Pakubuwono II, ini raja pertama di kota Solo ini, di sini. Karena PBB sebelumnya PBB 1 masih di sana. Nah, jadi ini yang pertama. Keraton didirikan kemudian oleh Pakubuwono II, nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Maka di sini ada dua nama, Solo dan Surakarta. Jadi Solo itu nama desanya, kalau Surakarta nama ibu kota kerajaan. Jadi nama resmi yang sekarang ini adalah Kota Surakarta secara administrasi. Tetapi orang lebih mengenal dengan nama Solo. Jadi yang betul wali kota Surakarta bukan wali kota Solo. Ini yang karena lebih terkenal Solonya. Ini kelak bergelar Hamengkubuwono ke-1 keratonnya Yogyakarta.
yang sampai sekarang masih berdiri. Jadi sampai di sini kita tahu kalau Keraton Surakarta ini lebih tua daripada Yogyakarta karena baru pecah pada zamannya PD ketiga. Raja pertama di sini Pakubuwono II. Kemudian 2 tahun kemudian pecah perjanjian Solo Tigo. Pakubuwono III memberikan sebagian kekuasaan kepada Adipati Mangkunegoro ke-1. Ini masih di dalam Keraton Kota Surakarta yang kemarin dipakai mantu Pak Jokowi waktu Mas Kaisang itu di sini. Jadi bukan di keraton ini tapi di sini. Ini namanya Adipati. Ini di bawahnya Keraton Surakarta kedudukannya. Kalau Jogja ada namanya Adipati Paku Alaman, ini di bawahnya Keraton Yogyakarta. Jadi sama-sama di sini ada 2, di Jogja ada 2. Sekarang di sini Pakubuwono 13, di Yogyakarta baru 10, Hamengkubuwono 10, di sini Paku Alam 10, di sini Mangkunegoro 10. Jadi ini di sini yang paling tua, yang paling tinggi grade-nya dibandingkan yang lain karena ini penerus daripada dinasti Mataram yang lurus. Hanya saja sedikit berbeda antara Surakarta dengan Yogyakarta. Kalau saya tanya Anda lebih mengenal mana? Surakarta apa Yogyakarta? Ya? Solo. Ya. Jadi kalau Anda mengenal Jogja itu sudah ya memang demikian. Nah, sekarang kita tadi sudah mendengar penjelasannya dari pemandu tentang silsilah kerajaan Mataram. Kemudian ini kita menuju ke dalam kawasan keratonnya, tapi sebelumnya kita diperiksa dulu nih. Jadi kayak kalau misalkan sandalnya nggak tertutup semua, kita diwajibkan untuk melepas sandal atau sepatu. Kalau slop itu harus dilepaskan. Terus kalau misalkan baju kita atau pakai rok pendek misalnya atau bajunya agak pendek, itu biasanya dikasih kain tuh untuk nutupin, dikasih kain supaya menutupi seluruh badan sampai ke kaki, ya pinggang ke kaki. Jadi beliau masih berada di sini untuk menjalankan upacara adat dan juga untuk tinggalnya keluarga raja. Oleh karena itu pengunjung tidak diberi kesempatan untuk sampai sana karena masih privasi. Jadi masih digunakan ini, maka kita hanya berada di pelataran ini. Halaman keraton yang seperti yang kita lihat pada hamparan pasirnya ini, dulu pasirnya diambil dari laut selatan. Jadi dari pantai Parangkusumo, sebagian yang atasnya ini ditutup dengan pasir letusan Gunung Merapi. Membawa diri kemanapun kita berada, senantiasa kita dimohon untuk waspada dan selalu mengedepankan rasa dan perasaan, sehingga kita bisa memiliki rasa dan perasaan itu. Kita tidak Untung dibuka ya jadinya tadi. Ada untungnya dibuka jadi Pak. Jadi ngerasain pasirnya. ya kalau dulu dimana kita pergi ini bijak. Dijunjung ya. Nah, serunya di sini pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi ya tentang sejarah keraton, terus sejarah Surakarta, dan di sini juga ada beberapa grup sekolah gitu ya, mungkin sekalian mengunjungi keraton terus biar dapat edukasinya juga dari pemandu dan guru mereka ya. Jadi emang kalau misalkan nih anak-anak nih anak-anak SD biasanya mereka mungkin untuk mengenal sejarah ya, supaya lebih mencintai kota Surakarta, lebih mencintai Indonesia gitu. Jadi bisa menjadi salah satu tempat edu wisata juga di sini. Satu lagi yang menakjubkan untuk aku pribadi ya, jadi pemandu itu kayak ngasih tahu beberapa kayak filosofi gitu di Jawa ya, filosofi kayaknya sawo kecil nih misalnya, ternyata buah sawo kecil tuh kan kalau jatuh di keraton ini tuh kayak nggak boleh dipetik gitu loh. Jadi biar jatuh aja di bawah gitu. Jadi kayak ada filosofi, aku lupa sih beberapa filosofi yang menurutku itu bagus banget gitu loh untuk kita terapkan ke hidup sehari-hari.
Terus ini keratonnya, jadi kita tuh kayak nggak boleh sih masuk ke dalamnya ya, dalam rumahnya, karena dalam istana sorry, jadi kayak masih privasi gitu untuk keluarga raja. Nah, pohon-pohon ini tuh udah ditanam sejak lama teman-teman. Jadi ini kalau misalkan ada salah satu tanaman yang mati ya di kawasan keraton ini, nanti tuh diganti lagi dengan yang baru. Jadi memang usia tanam-tanaman ini tuh udah lama sekali pohon-pohonnya. Jadi sejak raja-raja di zaman dahulu. Jadi kalau misalkan ada yang mati, ya udah diganti lagi, ditanam lagi yang baru. Nah, selanjutnya karena kita nggak boleh masuk ke dalam rumah raja, jadi kita dipersilakan untuk melihat museum. Jadi ini museum-museum yang menampilkan beberapa peninggalan dari raja-raja terdahulu ya, juga foto-foto raja-raja dan juga keluarga raja-raja dari silsilah raja di Surakarta sejak dahulu kala gitu.
Sekarang pakai lagi. Dari Belanda. Jadi makamnya raja kan di Masjid tahun lalu. Tahu bumi langit. Dulu kan kalau perjalanan ke sana dari sini ke stasiun kereta api pakai ini. Kalau dari Solo sampai Jogja pakai kereta api. Lumayan jauh juga ya Pak. Iya. Pemakamannya ke Ilmu Ya, Ilmu Giri. makam-makamnya raja Iya, Mataram. termasuk iya di Jogja sini maupun juga. Surakarta. Jadi sebelum masuk sini kan kereta ke Solo. Jadi waktu pindah ke Solo naik keretanya. Dulu masih di area Kargo. Di lapangan Kargo. Itu sudah dari VOC. Besar juga ya. Kelihatan mobilnya sudah menggunakan suspensi. Kemudian dipindahkan ke Ambon meninggal di sana. Beberapa tahun kemudian makanya dipindahkan ke Imam Giri. Tujuh makam raja yang memindahkan ini Bapak Jenderal Kangungsi Pangeran Haryo Adipati Pangeran Jatikusumo. Ini salah satu putra Pakubuwono X yang pernah menjabat Kasar pertama Republik Indonesia. Itu untuk belok kanan kiri atau di ekor itu kepala perahu. Dulu digunakan oleh Pakubuwono keempat karena permaisurinya Putri Cakramala dari Indonesia. Jadi dari Solo sampai Madura perjalanannya naik perahu menggunakan perahu ini dari atas. Makanan yang akan disajikan kepada raja. Makanan beracun biasanya kan berbau Beracun banget. tahu tapi bisa. Karena sekarang nggak tahu bisa. Buat itu beras ya Pak. Ya, menghaluskan. Nah, kalau kita lihat di beberapa peralatan yang dipajang ya di museum ini, ternyata itu tuh nggak 100% barang-barang dari Jawa gitu loh, khususnya Surakarta ya. Jadi ada juga nih kayak peninggalan dari Eropa, China gitu, karena memang ternyata pada zaman dahulu kala juga dipengaruhi oleh budaya-budaya dari Cina dan juga Eropa. Kalau sekarang tahunya Magicom. Magicom. Dipakai untuk menganalisis setiap 8 tahun sekali. Namanya setiap tahun Jawa. Kalau orang Jawa kan mengenal namanya tahun Jawa. Tahun Jawa itu ada 8. Jadi 1 sampai 8 selesai nanti kembali lagi. Maka kenal istilah satu windu. Satu windu kan 8 tahun. Jadi tahun C, tahun E, tahun Alif, tahun Lalu, tahun B, tahun Jemawa, Jemakhir, Dal. Jadi itu. Setiap tahun Dal raja menanak nasi dengan menggunakan dandang semacam ini. Salah satunya di antara duplikatnya yang ini itu sebanyak 5 A rata-rata 25 kilo. Kemudian diberikan kepada para abdi dalam sebagai simbol keberkahan. Itu diberi nama dandang Kiai Dudo atau Duda. Nah, ini itu untuk mengenang peristiwa Joko Tarub. Benar dengan Baginda Joko Tarub yang ditinggal Dewi Nawangulan kembali ke surga karena melanggar pantangan membuka dandang. Hingga dia ditinggal tidak punya istri lagi, maka disebut Duda. Dandangnya dandang Kiai Duda. Bagus sekali. Untuk mengenang nama dari Cina. Oke, silakan.
Bagus ya. Oke, selesai sudah kita berkeliling kawasan keraton ya. Kita udah belajar juga sejarah dari pemandu. Dan untuk teman-teman yang lagi mengunjungi Surakarta, coba deh untuk main ke sini ya. Jangan lupa. Dan terima kasih untuk yang udah menonton. Semoga kita semakin mencintai ya Indonesia kita yang tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.